ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan yang terbesar untuk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah mentakdirkan manusia atau insan tersebut menjadi orang-orang yang ahsani takwim, yaitu orang-orang yang terbaik, orang-orang yang terbaik dalam perbuatannya, terbaik dalam ibadahnya, terbaik dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kalau Allah menghendaki, wa may yuridillahu khairan yasrah sadrahu alal Islam. Maka jika Allah menghendaki seorang manusia atau hambanya menjadi orang baik, maka Allah melapangkan dadanya dalam memahami Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama keselamatan. Islam adalah agama yang satu-satunya diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah beruntung kita sebagai hamba Allah yang dilahirkan dalam keadaan iman dan langsung mendapatkan keislamannya. Keislaman kita sebagai seorang hamba Allah yang berdasarkan keturunan ini haruslah kita perkuat menjadi keislaman sejati yang jangan hanya sebagai Islam warisan, sehingga kita tidak memahami agama kita sendiri, kita tidak mengerti tentang keislaman itu sendiri. Maka kewajiban kita adalah mempelajari Islam kita, mempelajari agama kita. Dengan memahami agama kita, dengan memahami ajaran Islam kita, maka itu adalah kunci keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah seorang hamba, seorang manusia, jika dia melaksanakan ibadahnya itu dalam keadaan kebodohan. Maka sesungguhnya musuh kita, lawan kita yang terberat adalah kebodohan diri kita sendiri. Maka kewajiban kita inilah sebagai manusia supaya ahsani takwim, menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan diri dari kebodohan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh rahmah ini, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang Allah meridha seorang hambanya, seluruh umatnya, seluruh hambanya yang mengimani akan kebenarannya, yang menjalankan keislamannya. Marilah kita memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melipat gandakan amal ibadah kita, dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, dengan tidak meninggalkan solat sunnahnya, di mana kewajiban-kewajiban di dalam bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah berkelipatan lipatnya berkali-kali dibandingkan di hari-hari biasa. Disebabkan karena satu perbuatan sunnah di bulan Ramadan sama nilainya dengan satu perbuatan wajib di lain bulan Ramadan. Maka sangat beruntung mereka yang memanfaatkan, yang menggunakan hari-harinya sepanjang bulan Ramadan ini digunakan untuk beribadah, banyak membaca Al-Quran,
membaca Al-Quran di bulan Ramadan dalam keadaan biasa, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran dalam ketika sholat. Karena yang wajib dalam membaca Al-Quran itu hanyalah ketika kita sholat. Maka membaca Al-Quran dalam keadaan apapun nilainya sama dengan melaksanakan membaca Al-Quran ketika sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan dan balasan yang Allah berikan dan janjikan kepada kita sungguh-sungguh sangat luar biasa, di mana di dalam bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang sangat luar biasa. Allah menyampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya ada satu di antara malam-malam yang ada di dalam bulan Ramadan itu, yaitu adalah malam ketentuan, malam kemuliaan, malam ditentukannya semua kemuliaan, diturunkannya kemuliaan, di mana pada malam itu diturunkannya semua malaikat-malaikat, malaikat langit semua turun ke muka bumi ini, sehingga siapapun yang memperoleh malam Lailatul Qadar, yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala ibadahnya itu, pahala kebaikannya itu, pahala amal ibadahnya itu, segala macam perbuatannya itu sama dengan 1000 bulan. Di mana 1000 bulan itu jika dihitung dan dijumlahkan, maka dia itu tidak kurang dari 83 tahun lebih beberapa bulan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun malam Lailatul Qadar itu adanya di antara bulan ganjil, di antara hari ganjil, di antara hari-hari terakhir 10 hari di dalam bulan Ramadan. Maka kita bisa mendapatkan namanya Lailatul Qadar itu di antara tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka siapapun yang memperbanyak ibadahnya di antara tanggal-tanggal itu, di antara 10 hari bulan Ramadan terakhir itu, insyaallah mereka sudah mendapatkan keagungan dari malam Lailatul Qadar. Maka janganlah kita melepas ibadah kita, jangan kita biarkan ibadah kita untuk berkurang. Mari kita tambahkan ibadah kita di antara malam-malam yang mulia tersebut. Kita tidak tahu datangnya Lailatul Qadar itu di tanggal 21 ataukah 23. Maka perbanyaklah ibadah kita di antara tanggal-tanggal ganjil tersebut. Jangan sampai kosong. Kita baca Al-Quran, yang biasanya kita baca Al-Quran 1 juz, usahakan 2 juz, bahkan bertambah-tambah. Yang biasanya kita baca Al-Quran sedikit, kita tambah menjadi lebih banyak. Yang biasanya kita sholatnya cuma 2 rakaat, kita jadikan, gandakan jadi 10 rakaat tahajudnya, dan bertambah dan bertambah. Kita upayakan di dalam malam Lailatul Qadar yang ganjil-ganjil itu untuk melaksanakan sholat tasbih, di mana sholat tasbih ini adalah sholat yang sangat istimewa, sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seyogianya untuk setiap umat Islam melaksanakannya paling tidak setiap hari 1 kali. Kalau tidak bisa setiap hari 1 kali, maka cukup dia laksanakan 1 kali seminggu. Kalau tidak dia mampu melaksanakan 1 kali seminggu, maka untuknya diusahakan melaksanakannya 1 kali sebulan. Kalau tidak bisa dilaksanakan 1 kali sebulan, maka laksanakanlah 1 kali setahun. Maka jika tidak dapat melaksanakannya dalam 1 kali setahun, paling tidak, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai jaminan dalam hidupnya untuk mendapatkan pahala kebaikan dari sholat tasbih, laksanakanlah 1 kali walaupun dalam seumur hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tasbih itu adalah sholat yang dilaksanakan 4 rakaat, yang
Jadi dalam rakaat-rakaatnya itu dibacakan tasbih 75 kali. 15 kali di rakaat pertama setelah Fatihah. Kemudian dilanjutkan 10 kali tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali dibaca setelah ruku. Dan begitulah setiap kegiatan, setiap perbuatan di dalam solat. Setelah ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud kembali, dan duduk tumakninah sebelum berdiri juga dibacakan 10 kali. Sehingga ketika dijumlahkan dalam setiap rakaatnya menjadi 75 kali tasbih. Maka ketika dikalikan 4 maka menjadilah dia 300 tasbih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dalam melaksanakan salatul tasbih ini sangat luar biasa. Maka ketika kita melaksanakannya, maka berdoalah di situ. Berdoalah kepada Allah, sampaikanlah bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, maka aku akan mengabulkan setiap permohonan dan permintaanmu. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa dengan membuka hati kita, membuka mata hati kita, dengan mengarahkan hati kita pada ruh kita, mengharap ridha Allah dan menghadap langsung kepada zatnya Allah. Maka siapapun yang berdoa langsung pada zatnya Allah, insya Allah Allah tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan doa-doanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kiranya selalu memberikan kita hidayah dan inayahnya kepada kita, membimbing kita dalam kebaikan, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu diridha, yang selalu diampuni dosa-dosanya, yang selalu dibimbingnya di dalam jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para